Bab 782. Kembali ke kota Jingdu, ibu kota. Setelah 1 hari, bandara kota Jingdu, ibu kota. Seorang laki-laki berjalan keluar dengan perlahan, mengenakan pakaian biasa, tidak berbeda dengan pekerja migran. Pakaiannya tidak sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Dia adalah Kingston Jiang. Setelah berlatih kitab suci 9 matahari, Kingston Jiang segera datang ke kota Jingdu, ibu kota. Karena sudah lebih dari setengah bulan sejak pertempuran negara Meng. Meski telah bertemu kakeknya, Marco Jiang, dia tidak pernah menceritakan masalah negara Meng kepadanya. Setelah jatuh koma, dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi di negara Meng. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di kota Jingdu, ibu kota. Jadi setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia segera datang. Sesampainya di luar bandara, dia memanggil taksi. Pergi ke distrik Longyang. Pengemudi yang mengemudi melihat Kingston Jiang dan melihat cara dia berpakaian tidak terlihat seperti orang kaya. Di distrik Longyang, terdapat si He Yuan, tempat tinggal orang kaya. Harganya 1.008. Pengemudi membuka mulutnya. Akan kubayar jika sudah tiba. Kingston Jiang bersandar di barisan belakang kursi. Ponselnya hancur ketika dia berada di negara Meng, dan dia tidak memiliki kebiasaan menggunakan dompet, dia tidak memiliki uang. Sedangkan untuk tiket pesawat, dengan posisinya saat ini, terbang dengan pesawat itu gratis, asalkan menunjukkan wajahnya. Dia berencana untuk kembali ke rumah Klu untuk melihatnya. Lihat apakah Klu ada di rumah. Jika tidak ada di rumah maka dirinya akan menghubungi Yurika Kai untuk membayarnya. Pengemudi itu berbalik dan melirik Kingston Jiang, dan berkata dengan lemah, tidak ada uang. Turun dari mobil, aku tidak akan gampang tertipu. Kingston Jiang mengerutkan kening. Bukannya aku tidak memberi uang, cepatlah, aku punya hal yang sangat penting, dan itu telah menunda bisnis utamaku, kamu tidak bisa membuatku menghabiskan waktu dengan sia-sia. Oh, aku tidak akan membawamu lagi, aku akan melihat bagaimana kamu bisa membuatku bergerak. Sopir itu juga memiliki temperamen. Kingston Jiang tidak menjawab. Di hadapan pengemudi ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pengemudi ini. Bolehkah aku meminjam ponselmu? Ini. Pengemudi takut Kingston Jiang akan melarikan diri dengan ponselnya, jadi dia mengunci pintunya. Kingston Jiang mengambil ponselnya dan langsung menekan nomor Bloody. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Halo, siapa? Di telepon, suara Bloody terdengar. Ini aku. Mendengar suara Kingston Jiang, Bloody tiba-tiba menjadi bersemangat. Bos, akhirnya aku mendapat kabar Anda, di mana Anda sekarang? Aku di luar bandara, segera atur mobil untuk datang dan menjemputku. Oke. Aku akan segera mengaturnya. Bloody menutup telepon. Mengatur mobil untuk menjemputmu. Ketika pengemudi mendengar kata-kata Kingston Jiang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Wah, kamu pikir kamu siapa? Lihat seluruh tubuhmu, apakah berharga dari 100 yuan? Kingston Jiang tidak repot-repot mengatakan apapun kepada pengemudi, jadi dia hanya melemparkan telepon kepadanya. Kemudian buka pintu dan turun. Tapi pintunya terkunci dan dia tidak bisa membukanya. Jika kamu tidak mau membawa aku tidak akan duduk, buka pintunya, aku akan turun. Wah, kamu telah menunda waktu berhargaku. Tahukah kamu berapa banyak uang yang akan aku hasilkan dalam beberapa menit ini? Bayar 20 yuan, kalau tidak hari ini jangan berpikir bisa pergi. Sopir yakin bahwa Kingston Jiang tidak punya uang. Dia hanya ingin mempersulit Kingston Jiang.
Bukannya dia memandang rendah pekerja migran. Dia juga terlahir sebagai pekerja migran, jadi dia memandang rendah seseorang yang tidak punya uang tapi berpura-pura memaksa. Menurut pendapatnya, Kingston Jiang adalah orang seperti ini, berpura-pura bodoh dan tidak punya uang. Oke, tunggu, seseorang akan mengirim uangnya nanti, aku khawatir kamu tidak berani memintanya. Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu di dalam mobil. Pengemudi yang juga marah, menyalakan korek api, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap memenuhi mobil. Mencium bau asap, Kingston Jiang tidak bisa menahannya. Dia menggerakkan mulutnya, tetapi masih tidak meminta rokok. Dia menutup matanya dan beristirahat. Sekitar setengah jam berlalu. Nak, kamu telah menunda waktuku begitu lama. Jika tidak memberiku 300 yuan, jangan berharap bisa pergi hari ini. Sopir menunggu dengan sedikit tidak sabar. Pada saat ini, dia tidak ingin melanjutkan dengan Kingston Jiang. Dia ingin mendorong Kingston Jiang keluar dari mobil. Namun, berpikir bahwa dia menunda begitu lama dan tidak mendapatkan 1 sen pun, dia merasa sedikit tidak senang. Dia memutuskan untuk menakut-nakuti Kingston Jiang. Tiba-tiba membuat panggilan. Beberapa menit kemudian, lebih dari selusin taksi mendekat, mengepung mobil, dan belasan orang turun dari mobil. Nak, aku memberimu kesempatan, berikan uang, kalau tidak. Menghadapi ancaman pengemudi, Kingston Jiang tidak menganggapnya serius. Menghitung waktu, Bloody hampir tiba. Benar saja, pada saat ini, kendaraan militer sedang melaju di kejauhan. Kendaraan militer itu melaju ke pintu gerbang bandara, dan seorang pria dengan seragam militer 3 bintang di bahunya turun dari mobil terlebih dahulu, kemudian beberapa tentara bersenjata lengkap turun dari mobil. Kemunculan kendaraan militer menarik perhatian banyak orang yang sedang lewat. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Tentara Api Merah bertindak. Ini adalah Jenderal Bintang 3 dari Tentara Api Merah. Ini adalah wakil panglima tertinggi. Mengapa jenderal muncul di bandara? Apakah ada misi atau ada seseorang untuk dijemput? Beberapa orang yang lewat berkomunikasi dengan tenang. Kingston Jiang duduk di dalam taksi, memandangi kendaraan militer yang muncul, dan melihat Bloody turun, tersenyum, dan berkata, orang yang memberi uang ada di sini, ayo pergi dan turun bersamaku. Sopir itu melirik Kingston Jiang dengan curiga. Dia belum pernah melihat penampilan Kingston Jiang dengan cermat sebelumnya, dan sekarang menatap dengan seksama. Dia merasa bahwa Kingston Jiang sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Dia melihatnya selama lebih dari 20 detik. Ya Tuhan! Seru pengemudi itu. Dia mengenali Kingston Jiang. Ini putra surgawi. Setelah berseru, tiba-tiba dia memiliki wajah ingin menangis, dengan sentuhan doa di wajahnya, dan berkata, putra surgawi yang tampan, maafkan saya tidak tahu. Tolong. Oke, buka pintunya dengan cepat. Kingston Jiang juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Baik. Sopir segera membuka kunci pintu. Kingston Jiang membuka pintu dan berjalan menuju Bloody. Begitu dia berjalan, Bloody dan prajurit tentara merah yang menyertainya memberi hormat pada saat yang sama. Segerombolan pengemudi taksi yang dipanggil oleh pengemudi itu benar-benar tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Kingston Jiang mengabaikan pengemudi itu. Tidak lebih hanya seorang pengemudi, tidak perlu membesarkan masalah. Bos. Bloody berjalan dengan senyum di wajahnya dan berkata, sudah setengah bulan, kemana saja Anda? Ceritanya panjang, biarkan aku pergi ke rumah Clue dulu.
Silahkan, bos. Bloody menyapa Kingston Jiang untuk naik mobil. Kingston Jiang naik kendaraan militer. Prajurit tentara api merah pergi. Di dalam mobil, Bloody bertanya, "Bos, apa yang terjadi?" Kingston Jiang bercerita singkat tentang perjalanannya ke negara Meng. Dia bercerita dengan tenang. Namun malah Bloody ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak hal terjadi dalam setengah bulan terakhir. Tak lama kemudian, tiba di Si He Yuan tempat Klutang berada. Pintu ke halaman terkunci. Dia melompat langsung dari luar pagar, memasuki halaman, dan membuka pintu. Tapi pintu kamar juga terkunci. Dia membuka dengan sedikit keras, dan pintunya rusak. Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Ada juga beberapa debu di beberapa perabotan, terlihat itu sudah lama tidak ditempati. Tidak kembali. Kingston Jiang mengerutkan kening. Klutang tidak kembali, dan situasinya agak aneh. Dia segera berjalan keluar pintu. Di luar pintu, Bloody sedang menunggu di sini. Melihat Kingston Jiang berjalan keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bos, bukankah kakak ipar ada di sini? Antarakan aku ke tempat keluarga Jiang." Kingston Jiang langsung masuk ke mobil. Melihat ekspresinya yang serius, Bloody tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi, jadi dia tidak banyak bertanya, masuk ke mobil dan berkata, "Cepat, pergi ke tempat keluarga Jiang." Bersambung.